Mobil 30 jutaan ini adalah mobil niaga atau mobil box, tahunnya sama. Dan ini buruan langsung cek guys di Balai Lelang Leguas. Kapan lagi 20 jutaan dapat mobil siap langsung operasional atau siap kerja guys. 2020 istimewa nih guys, dengan odometernya masih 9 ribuan. Nah ini kalau teman-teman nyari Grand Max Blind Van harga 20 jutaan ada di sini nih guys. Jadi, nah ini nih ada unit yang dicari-cari juga nih sama beberapa teman-teman, Xenia dan Avanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas dan kita akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Leguas guys. Nah ini lagi ada unit-unit mobil niaga yang harganya memang di bawah harga pasar dan biasanya sih jadi inceran ya. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Leguas, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Leguas. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke nih guys, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang di event lelang berikutnya dari Balai Lelang Leguas. Teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai guys. Oke guys, kita mulai dari mobil 30 jutaan. Ini adalah mobil niaga atau mobil box, tahunnya sama dan ini sejenis semua ya. Akan dilelang kurang lebih baru ada 3 unit lagi yang masuk di Balai Lelang Leguas pada event lelang berikutnya nih. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada 3 Suzuki Carry Box tipe ST ya, 1500 cc, ini tahun 2012. Dengan odometer rata-rata di 150 sampai 170 ribuan ya guys. Dan pajaknya rata-rata masih hidup sampai bulan 8 2022 besok atas nama PT pastinya, dan ini mesinnya terkategori mesin rawatan. Eksteriornya masih kategori C, interior C, mesin juga terkategori C. Dan masing-masing ini di open di harga 35 juta rupiah untuk Carry Box 2012 dengan kondisi yang siap pakai nih guys. Nah ini kalau kita cek nih di bagian kondisi eksteriornya nih, seperti ini warnanya, dan boxnya ada di bagian belakang kondisi masih oke. Terus untuk bannya nih masih velg kaleng ya, dengan kondisi ban katanya rata-rata masih kurang lebih sekitar 40%-an. Headlampnya ini masing-masing nih masih terkesan cukup ya, walaupun agak kusam kalau menurut gua. Dan ini catnya juga sudah mengusam sih kalau menurut gua. Nah, ini udah siap pakai dengan kondisi mesin yang sudah terawat dan masih kondisi cukup. Nah, tatnya sih masih terkategori presisi. Cuman yang di sini yang gua concern adalah di bagian eksteriornya tuh banyak baret-baret dan sudah kusam ya warnanya kalau teman-teman lihat di sini. Dan untuk di bagian beberapa partnya ini ada yang kondisinya sudah penyok seperti ini dan juga beberapa baret-baret kasar guys. Wajar nih operasional dari PT, dan ini juga ada yang pernah di repaint di bagian panel pintu sebelah kirinya dan juga sudah renggang. Tapi ini dalam kondisinya masih terkategori oke ya kalau menurut gua. Kita coba cek nih di kondisi belakangnya. Oke guys, ini adalah di kondisi bagian belakang dari carry boxnya. Masing-masing untuk boxnya ini katanya masih kondisi oke. Walaupun apa adanya, ada beberapa panel-panel yang sudah penyok ya, dan juga engsel yang sudah mengarat. Tapi ini dalam kondisi tahap wajar sih kalau menurut gua. Belum ada juga yang bocor parah di sini, udah kehujanan nih tadi. Jadi untuk di bagian keseluruhan boxnya nih masih layak pakai dan masih kondisi oke. Nah ini adalah salah satu bagian kondisi interior. Door trim rata-rata sama ya, kondisinya seperti itu, cukup. Masih power by hand untuk jendelanya. Terus kondisi layout dashboard masih cukup. Untuk di bagian jok ini masih kondisi aman-aman aja lah. Ada yang juga beberapa sedikit kusam, ada yang kusam banget, ada yang sudah sedikit bolong atau sobek-sobek kecil, tapi ini masih dalam tahap wajar. Karena di odometer rata-rata di 100 ribuan up ya, ini bagian setir udah agak sedikit menipis karetnya, tapi masih dalam kondisi oke. Dashboard sih rata-rata masih cukup ya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik nyari mobil box ya, di depan kita nih di Balai Lelang Leguas ada mobil box murah nih guys, cuma 30 jutaan dan masih cukup layak pakai. Ini adalah Suzuki Carry Box ST ya, 1500 cc manual transmission tahun 2012. Dengan odometer rata-rata di 150 ribuan up ya. Eksteriornya nih masih kategori C, interior C, mesin juga terkategori C dan rawatan. Pajak semuanya masih hidup di bulan 8 2022 nanti, dan ini di open di harga 35 juta rupiah nih buat teman-teman yang lagi nyari. Ini langsung aja, sisa 3 unit di sini bakal jadi rebutan nih guys. Buruan langsung cek di Balai Lelang Leguas.
Oke, berikutnya nih guys, ada mobil Passengers dan ini masih unsold dan sudah turun harga nih guys. Ini semoga teman-teman ada yang cocok, kita langsung coba review aja sedikit. Di depan kita nih ada Honda Jazz RS manual transmission 1500cc tahun 2020. Istimewa nih guys, dengan odometernya masih 9.000-an. Pajak masih hidup sampai September 2022 besok. Catatannya di sini kecil aja ya, ada list plang yang sedikit gompal dan juga ada bumper-bumper yang lecet nih guys. Sisanya masih kondisi aman. Eksteriornya masih kondisi B, interior B mesin B, dan ini rencana di open di 235 juta rupiah, sudah turun lagi harganya. Kita langsung coba preview sedikit nih guys. Untuk di bagian eksteriornya ini masih seperti istimewa ya, jadi kalau dicuci poles lagi makin oke nih guys. Headlamp, fog lamp masih oke, kondisi bannya ini velgnya OEM dari bawaan pabrikannya, two tone color seperti ini dengan kondisi ban masih 70%. Nut-nutnya masih cukup presisi, kaca film juga masih oke, dan nut-nutnya ini terkategori masih terbilang presisi guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya, pernah kita review juga. Stop lamp masih oke, spoiler wiper masih ada, defogger pastinya untuk kaca belakang, 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya. Ini masih kondisi aman dan masih kondisi cukup nih. Coba sedikit nih kita intip di bagian interior. Nah, ini adalah di bagian interior, masih pabrikan semua ya guys, door trim, dan juga di sini di bagian joknya masih trim bawaan pabrikan. Head unit sudah monitor double din bawaan pabrikan. Ini plafon masih bersih dan ini sporty banget, di dalamnya warna hitam dan juga cukup oke banget nih kalau menurut gua. Nah, ini adalah kondisi di bagian setirnya masih cukup oke. Untuk kulit-kulitnya nih masih terbilang cukup baik ya, karena ini masih 9.000 kilometernya. Interiornya ini masih dalam tahap kondisi istimewa sih kalau menurut gua. Nah, ini guys, sudah turun harga buat teman-teman yang lagi nyari Jazz. Di depan kita nih ada tipe RS. Ini adalah Honda Jazz RS 1500cc manual transmission, tapi guys di sini tahun 2020. Odometernya cuma masih 9.000 aja. Pajak masih hidup sampai September 2022 besok. Eksteriornya masuk ke kategori B, interior B mesin juga masih kategori B. Dan ini di open sudah turun ya, dari 240 sekarang di 235 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke, ini yang lagi dicari-cari juga nih sama beberapa penanya ya di Dozo 21, bahkan yang ke Legoas nih nyari Grand Max Blind Fan. Nah, ini mulai dari 20 jutaan. Nih kita langsung cek aja mana yang 20 jutaan. Nah, ini yang ada di depan kita. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission warna putih ya, dengan odometernya 111 ribuan. Ini masuk ke tahun 2010 guys. Pajaknya mati di bulan Januari 2022 besok. Dan catatannya di sini, tulang plafonnya ada yang penyok, bagian door trimnya ini semuanya rusak, headlampnya kusam, dan pintu bagasinya ini ada bekas indikasi X repair. Nah, ini masih kondisi serba C dan kusam. Nah, kita akan cek di opennya cuma 28 juta rupiah. Kita langsung coba screening. Ini Grand Max termurah yang ada di Balai Lelang Legoas, 28 juta sudah bisa langsung siap jalan nih guys. Ini memang sudah kusam di bagian headlampnya, wajar ya 2010. Ini bagian nut-nutnya ya sudah cukup wajar, sudah agak-agak sedikit renggang, dan udah ada beberapa bekas cat tambahan di bagian spion apalagi. Kalau untuk di bagian velg ya pasti kaleng, tapi kondisi bannya nih semuanya harus ganti ya, ada yang 20%, ada yang 30%, dan ini oplosan semua. Nah, ini adalah di kondisi bagian belakang. Stop lamp sih dua-duanya masih cukup oke. Ada beberapa X repair ya di bagian belakangnya, termasuk di bagian tulangan atas nih guys. Nah, ini adalah bekas penyok nih kayaknya, dan sudah di repair bodinya, dan ada beberapa bekas karat juga, tapi kondisi masih fungsi ya. Jadi masih bisa dibuka dan masih oke. Walaupun di bagian door trimnya sudah pada rusak semua di bagian dalam ya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari mobilnya. Kirinya nggak ada di sini, tapi teman-teman cek dokumennya di Balai Lelang Legoas. Di bagian talang airnya juga sudah kusam dan agak sedikit mengarat. Di bagian nut-nutnya ya masih dalam cukup tahap wajar ya. Nutnya yang sebelah kanan depan, fendernya masih terbilang presisi. Nah, kalau untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis karena odometer sudah di 100 ribuan up. Di bagian kondisi dashboard masih cukup oke, dan ini belum ada AC-nya juga ya. Kondisi sih masih apa adanya. Interior sih kalau gue bilang masih kategori C nih guys, karena ini adalah mobil X operasional PT dan siap pakai. Nah, ini kalau teman-teman nyari Grand Max Blind Fan harga 20 jutaan ada di sini nih guys. Jadi buruan langsung aja cek di Balai Lelang Legoas ini. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission tahun 2010. Odometernya di 111 ribuan kurang lebih ya. Dan ini di open di harga 28 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek guys di Balai Lelang Legoas. Kapan lagi 20 jutaan dapat mobil siap langsung operasional atau siap kerja guys.
Nah berikut guys, yang sebelahnya nih, tahun mudaan dikit ya, walaupun memang sudah agak tua, 2011. Ini Daihatsu Grand Max Blind Fan tahun 2011, manual transmission 1300 cc, odometernya di 163 ribuan, pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 besok nih guys, jadi masih cukup panjang. Catatannya plafon kotor, sarung jok ada yang sobek, karet setir sudah menipis, mika speedometer ini ada flagnya, eksteriornya masuk ke kategori C menurut gua, kusam, interior C dan kusam, mesinnya masih terkategori C dan mesin rawatan. Di open ini cukup murah di 32 juta rupiah. Langsung kita sedikit screening aja nih guys. Ada dua Grand Max yang harganya cukup murah. Nah ini salah satunya di sini tahun 2011 ya. Nah ini kondisi sih agak-agag kusam kalau menurut gua. Headlampnya juga sudah harus diganti sih kalau menurut gua. Velgnya velg kaleng ya, dengan kondisi ban oplosan juga 20-30%-an. Nah ini di bagian sisi sebelah kanan dari depannya ada beberapa kondisi yang sudah mengarat. Terus ini ada beberapa bekas karat juga. Nut-nutnya ya masih cukup wajar, ex operasional, dan ini ada kondisi yang penyok-penyok juga di bagian sebelah kanan dari bodinya, belakang. Ini kondisi di bagian belakang, stop lamp sih kalau gue bilang masih cukup-cukup aja ya, dan kondisi di bagian belakang nih ada bekas karat, walaupun di bagian belakang nih masih cukup oke, dan ada beberapa bekas stiker, dan ini juga ada karat-karat seperti ini. Ini adalah stop lamp sebelah kirinya. Ini kondisi sebelah kiri dari belakang masih terkategori ya apa adanya. Ini juga di bagian belakang sebelah kiri juga sudah ada baretan kasar dan sudah mengarat nih, bekas nyerempet nih. Terus kondisi di bagian sebelah kiri ke depannya nih masih dalam kondisi ya kusam dan sedikit renggang di bagian bumper depan sebelah kirinya. Sedikit kita intip di bagian interior. Yang untuk di bagian akinya nih agak soak ya, jadi harus di jumper. Untuk di bagian door trim ya masih agak cukup, plafon agak sedikit kusam. Sarung jok ada yang sedikit sobek sih kalau menurut gue di sini, tapi masih dalam kondisi wajar. PR berikutnya di 2011 ini ada kaca pecah nih guys. Nah ini pecahnya nitik, cuman manjang ke atas, manjang ke samping dan ke kiri, jadi ada 3 cabang. Nah ini adalah kondisi PR yang harus diganti juga, atau ini sebenarnya sih nggak mengganggu ya, tapi ya kondisinya nggak enak aja dilihat. Kayaknya kena batu dan akhirnya nimbul retak tuh guys. Nah ini salah satu juga Grand Max, ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 2011 manual transmission dengan odometer di 160 ribuan, pajaknya masih hidup nih sampai bulan 7 2022 besok. Eksteriornya C, kusam ya, interiornya C, mesinnya juga terkategori C, akinya soak tapi dengan kondisi mesinnya masih terawat. Di open di harga 32 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung aja cek di Balai Lelang Legoas guys. Tahunnya muda lagi, 2012, ada 2 unit guys. Yang sebelah ujung sana nih, yang ini, dan yang sebelah kanan gua. Kita cek aja nih salah satunya. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan 2012. Ini manual transmission semuanya, dengan kondisi odometernya ada yang di 100 ribuan, dengan pajak mati di bulan 9 dan juga di bulan 8 ya, 2022 nanti. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, 2012, harganya 35 juta rupiah, ada 2 unit. Ada beberapa kusam, juga ada beberapa baretan, headlamp udah ada beberapa yang mengusam juga. Velg semuanya kaleng ya, kondisi ban rata-rata di 30-40%-an. Nah ini kita sedikit cek di bagian interiornya aja. Ini bagian interior dari tahun 2012 ya, masih dalam kondisi cukup-cukup aja ya. Sarung jok masih oke, agak sedikit lecek aja tapi masih cukup ya. Ada beberapa bekas karat juga di bagian pintunya. Door trim ya sudah agak lecek-lecek dikit, plafon masih cukup lah. Nah ini karet setir yang kita lihat di depan kita nih yang sudah 200 ribuan kilometernya, jadi sudah menipis. Dashboardnya sih masih cukup dan interiornya masih terkategori masih oke lah kalau menurut gua. Ya ini adalah kondisi di bagian belakang ya, overallnya sih hampir mirip-mirip. Stop lamp yang 2012, dua-duanya malah 2012 pecah, yang di sebelah kanan dan yang di 2012 yang sana juga pecah. Dan kondisi eksteriornya ini dalam kategori cukup tapi kusam, lebih kusam 2012 dibanding 2011 yang sebelah kiri kita nih. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang nih guys. Oke guys, jadi ada 2 unit tahun 2012 ya yang ada di depan kita ini. Odometernya rata-rata di 170 ribuan dan 202 ribuan. Nah ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 2012 manual transmission 1300 cc. Pajaknya masing-masing mati di bulan 8 dan bulan 9 2022 besok guys. Eksteriornya masuk ke kategori C dan kusam, interiornya C juga kusam ya. Mesinnya terkategori C, mesin rawatan, di open di harga 35 juta rupiah. Jadi Grand Max Blind Fan di sini mulai dari 28 juta, 32 juta, dan 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, jangan sampai kelewatan lelangnya di Balai Lelang Legoas. Buruan langsung cek aplikasinya Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan guys.
Nah ini nih ada unit yang dicari-cari juga nih sama beberapa teman-teman, Xenia dan Avanza. Nah di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2015. Odometernya di 176 ribuan, pajak mati di Februari besok 2022 ya. Dan catatannya plafon kotor, sarung jok sobek, karet setir sudah menipis, mika speedometer ada flagnya. Atap ada yang penyok dan headlampnya kusam. Sisanya sih masih terkategori cukup ya. Di open di harga 75 juta rupiah. Buat teman-teman nih kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior sih kalau gue lihat sih masih kondisinya cukup-cukup aja. Headlamp sih agak sedikit mengusam aja. Belum ada fog lamp ya di tipe X ini. Ada beberapa baretan kasar di bagian bumper sebelah kanannya. Kurang sedikit presisi untuk fender sebelah kanan dan juga di bagian bumpernya. Ini ada baretan kasar di bagian pintu panel bawah sebelah kanan depan. Lalu ini adalah velgnya masih velg kaleng dengan kondisi ban rata-rata kurang lebih sekitar 50%-an. Ini masih terbilang cukup presisi untuk nat-natnya. Hanya saja nih di bagian tutup bensinnya ini ada ganjilan seperti ini nih guys. Karena nih kalau dilepas dia kebuka guys. Karena di sini locknya sudah agak rusak jadi harus dibereskan sedikit aja. Nah sisanya sih masih aman, natanya masih cukup presisi ya. Nah di bagian kondisi belakang stop lamp masih oke, belum ada spoiler tapi sudah ada wipernya dan kondisinya ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lampnya sih masih terkondisi cukup baik ya. Kalau kita lihat ada beberapa baretan kasar aja di bagian bumper bawah, baretan kasar di bumper sebelah kiri, kurang sedikit presisi aja nih di quarter belakang sebelah kiri dan bumpernya. Tapi kedepannya nat-natnya sih masih terkategori cukup presisi. Coba kita intip dulu di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya. Joknya sarung juga ada beberapa yang sobek-sobek ya. Sobeknya agak parah sih, tapi di trim bawaan pabriknya masih oke. Di bagian door trim, armrestnya sudah pasti kusam. Terus di bagian plafon agak sedikit kusam, harus di touch up lagi. Head unit masih single din bawaan dari pabrikannya. Kondisi dari konsol tengahnya sih masih terkategori cukup. Nah kalau untuk di bagian setir sih agak harus di retrim lagi sih kalau menurut gua sudah kusam begini. Lalu di bagian kondisi dashboard sih masih terkategori cukup aman. Nah ini guys, buat teman-teman yang tertarik ada Xenia guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2015. Odometernya di 170 ribuan. Pajak masih hidup sampai bulan 2 2022 besok. Eksteriornya menurut gua C ya, interiornya C, mesin terkategori C dan mesinnya C. Di open di harga 75 juta rupiah nih buat teman-teman yang estimasinya masuk. Langsung ya cek di Balai Lelang Leguas. Gue yakin nih harga 75 nih masih oke. 2015 guys. Lanjut kalau nggak mau Xenia ada Avanza 1 guys di sini. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Avanza G manual transmission 2014 dengan odometernya di 150 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan Oktober 2022 besok. Catatannya yang pasti akinya soak, plafon kotor, sarung jok ada yang sobek, headlamp agak kusam, dop rodanya nih ada yang hilang, fog lampnya mati. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, di open di harga 95 juta rupiah untuk Avanza 2014. Coba kita cek nih guys. Ini adalah kondisi di bagian eksteriornya. Headlamp sih masih terkondisi kusam sih kalau menurut gua ya. Chrome-nya sih masih oke di bagian grill. Fog lamp garnisnya juga masih cukup oke. Nah kalau kita cek di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan pabrikannya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Nat-natnya sih masih terkategori cukup presisi. Di cangkang spionnya, fog lamp-nya nih masih cukup baik ya. Lalu kalau kita cek di bagian nat-natnya, ini masih terkategori apik ya. Masih presisi semua dan catnya ini juga masih cukup apik dan ini butuh dicuci poles lagi udah oke lagi guys. Lanjut di bagian kondisi belakang, stop lamp masih cukup baik, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah ada N-bar-nya dan spoiler sama wiper masih ada, belum defogger ya untuk kaca belakangnya. Ini yang tipe G soalnya. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih terkategori cukup presisi. Dan ini masih oke untuk harian, untuk bawa keluarga nih keren banget sih kalau menurut gue. Mesinnya juga masih jos nih katanya nih guys. Hanya akinya aja yang soak. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Di bagian joknya masih sarung ya, dengan kulit sarung joknya ini sudah lecek-lecek, agak sedikit sobek-sobek juga. Lalu di bagian armrest door trim udah pasti kusam. Plafon agak sedikit kotor. Head unit masih single din bawaan pabrikannya. Kalau kita cek di bagian setirnya agak sedikit menipis karetnya, ya wajar ya, kilometernya udah cukup tinggi, ex operasional PT. Dashboardnya nih masih terkategori oke. Di bagian interior sih masih aman ya, masih terkategori cukup guys. Oke, buat teman-teman yang nyari Avanza, di depan kita nih ada Toyota Avanza G manual transmission tahun 2014 warna silver, odometer di 150 ribuan dengan pajak mati di bulan Oktober 2022 besok. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung cek di Balai Lelang Leguas guys.
Berikutnya ada Xenia. Nah, ini kita langsung screening aja. Ada Daihatsu Xenia tipe X manual transmission 1300 cc tahun 2014. Odometer 185 ribuan dengan pajak mati di bulan Oktober 2022 besok. Catatannya plafon kotor, door trimnya nih ada yang sobek dan agak kusam. Apron indikasi X repair. Jadi di bagian depan nih kayaknya bekas nabrak atau bekas nyundul. Di bagian lock kap mesinnya rusak. Nah, ini sudah ada catatan. Jadi di bagian depan nih kayaknya sudah pernah nabrak. Dan untuk di bagian sisanya sih masih terkategori aman. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini di open di harga 70 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja dulu. Di bagian eksterior sih sebenarnya masih kondisi aman. Headlamp masih bening banget kalau menurut gua karena kayaknya sudah gantian. Fog lamp sih belum ada ya karena ini tipe X, dan di bagian apron ini sudah indikasi bekas gantian dan ini juga sudah agak sedikit belang ya catnya. Grillnya ini terlihat sudah X repaint juga. Langsung aja cek di bagian depannya nih ada indikasi kena soalnya bekas nabrak. Dan ini locknya juga rusak ya di bagian cupnya. Velgnya ini masih velg kaleng ya dengan kondisi ban ya rata-rata 50-40%an. Ini agak kurang sedikit presisi di bagian fender dan juga bumper depan sebelah kanan. Tapi nut ke belakangnya ini masih terkategori cukup presisi dan masih cukup aman kalau untuk kondisi belakangnya guys. Lanjut di bagian sisi belakang, ada 2 titik sensor parkir di belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper juga masih ada, dan di bagian stop lampnya masih oke nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unitnya, nut-nutnya sih masih cukup presisi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk bagian fender depan sebelah kiri, ini agak kena matahari, agak sedikit belang ya dengan panel pintu sebelah kanan depannya. Jadi teman-teman langsung cek aja fisiknya secara langsung di Balai Lelang Legoas. Oke, lanjut kita cek di bagian interiornya. Sudah ada airbag pastinya, modul airbag masih aman. Sarung joknya sudah lecek ya begini walaupun nggak ada yang sobek. Plafon agak sedikit kotor. Dan bagian door trim juga agak kusam. Head unit masih single din bawaan dari pabrikannya. Dan interior nih dalam kondisi kategori C. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2014 ya. Odometernya kurang lebih di 185 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Oktober 2022 besok. Eksteriornya C, cuman ada X repair ya di bagian depan, teman-teman harus cek lagi. Interiornya C, agak kusam, mesinnya terkategori C. Dan ini di open di harga 70 juta rupiah buat teman-teman yang masuk estimasinya dan tertarik nih langsung aja cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini ada informasi tentang Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.